Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pasar persaingan sempurna. Kelompok 1 terdiri dari Bagus Pramana Putra, Rafli Afrizal, Naufal, Fakri Al-Afan, Angelus Jago, Aditya Ramadan. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar. Tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Banyaknya jumlah pembeli. Yang pertama, banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Meskipun jumlahnya banyak, tidak akan mempengaruhi harga. Yang kedua, ada barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen. Seluruh produk yang dijual pasar akan terlihat identik, sehingga pembeli tidak tahu produk tersebut dari perusahaan A atau B. Yang ketiga, ada faktor produksi bebas bergerak. Produksi bebas bergerak kemana dari suatu tempat ke tempat yang lebih menguntungkan. Yang keempat, terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Harga barang atau jasa ditentukan berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran. Tidak dapat ditentukan pihak luar maupun pemerintah. Nomor 5, ada penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Pembeli dan penjual harus mengetahui kondisi pasar karena informasi pasar sangat dibutuhkan untuk persaingan sempurna. Yang keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Perusahaan juga bebas keluar masuk pasar jika dibutuhkan. Contoh pasar persaingan sempurna. Contoh pasar persaingan sempurna paling umum adalah perdagangan beras yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Banyaknya penjual dan pembeli beras, masing-masing dari mereka tak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi harga dan hanya menjadi pengikut harga. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdapat banyak perusahaan dan setiap perusahaan menghasilkan barang yang homogen. Yang kedua, perusahaan memiliki kebebasan masuk atau free entry atau keluar free exit yang dari pasar. Setiap produsen dan konsumen memiliki informasi yang sempurna mengenai pasar. Permintaan dan hasil penjualan. Dalam menganalisis usaha suatu perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua, penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan tersebut. Dan yang dihadapi perusahaan dan pasar. Gambar I menunjukkan permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam industri tersebut. Sumbu datar menunjukkan bahwa produksi tersebut adalah jauh lebih kecil dari jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar. Gambar 2 menunjukkan permintaan dan penawaran atas barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan dalam suatu pasar sempurna. Harga pasar yang tercapai adalah 3.000 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 200 unit. Syarat pemaksimuman keuntungan. Pemaksimuman keuntungan oleh suatu perusahaan dibagi menjadi dua cara, yaitu satu, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Keuntungan ditentukan dengan menghitung dan membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Nomor 2, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Menggunakan bantuan kurva atau data biaya rata-rata dan biaya marginal, pemaksimuman keuntungan dicapai pada tingkat produksi di mana hasil penjualan marginal MR sama dengan
biaya marginal MC atau MR sama dengan MC. Arti efisiensi dalam analisis ekonomi. 1. Efisiensi produktif. A. Produk untuk setiap tingkat produksi biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Untuk menghasilkan suatu tingkat produksi, berbagai corak gabungan faktor-faktor produksi dapat digunakan. B. Industri secara keseluruhan harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang paling rendah, yaitu pada waktu kurva AC mencapai titik yang paling rendah. 2. Efisiensi alokatif. Untuk melihat apakah efisiensi alokatif dicapai atau tidak, perlu lihat apakah alokasi sumber-sumber daya ke berbagai kegiatan ekonomi atau produksi telah mencapai tingkat yang maksimal atau belum. Apabila sumber-sumber daya dialokasikan sedemikian rupa sehingga di setiap industri berlaku keadaan di mana P sama dengan MC, maka kemakmuran masyarakat akan mencapai tingkat kemaksimuman. Jago. Kebaikan pasar persaingan sempurna. 1. Efisiensi dalam persaingan sempurna. Efisiensi produktif dan efisiensi alokatif dicapai dalam persaingan sempurna. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber-sumber daya adalah sangat efisien dalam pasar persaingan sempurna. 2. Kebebasan bertindak dan memilih. Di dalam pasar yang bebas, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis-jenis barang yang diproduksi. Keburukan pasar persaingan sempurna. 1. Pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yaitu suatu perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan dari mengembangkan teknologi. 2. Penelitian untuk membangun teknologi sangat mahal biayanya. Kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial, yaitu di dalam menilai efisiensi perusahaan yang diperhatikan adalah cara perusahaan itu menggunakan sumber-sumber daya. Yang ketiga, persaingan sempurna membatasi pilihan konsumen, yaitu karena barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan sama. Konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Yang keempat, biaya produksi dalam persaingan sempurna lebih tinggi, yaitu biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum tersirat atau yang tidak dinyatakan pemisalan bahwa biaya produksi tidak tersedia. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.